Tindak kekerasan seksual yang menimpa para wanita telah menjadi fenomena global belakangan ini. Hal ini ditandai dengan maraknya pemberitaan mengenai kekerasan seksual. Namun ibarat gunung es yang terlihat hanyalah pada permukaannya saja. Karena pada faktanya banyak sekali para korban dari kekerasan seksual ini yang luput dari pemberitaan. Hal ini disebabkan karena tidak semua korban pelecehan seksual berani untuk speak up dan melaporkan apa yang terjadi pada diri mereka. Di berliterasi pada kesempatan kali ini saya akan mencoba untuk membahas terkait dengan mitos pemerkosaan. Konsep ini diusung oleh Martha Bird untuk melihat bagaimana respon masyarakat yang keliru dalam memandang korban pemerkosaan. Apa dampaknya bagi korban pemerkosaan itu sendiri? Baik, silakan disimak video ini sampai selesai. Novi Widiasari, seorang mahasiswi calon guru dari sebuah universitas terkemuka di Kota Malang, memutuskan untuk mengakhiri hidupnya di atas pusara ayahnya tercinta Kamis 2 Desember 2021. Depresi dan tekanan hidup yang dialami Novi Widiasari mendorongnya untuk mengakhiri hidupnya pada hari itu. Tidak ada yang membenarkan tindak dari Novia Widiasari ini. Namun, Novia Widiasari adalah korban. Korban betapa kejamnya stigma dan penghakiman masyarakat terhadap para korban pemerkosaan. Sebelumnya, Novi adalah seorang mahasiswi yang berprestasi. Ia juga seorang guru privat yang mengabdikan ilmu pengetahuannya untuk menjadi seorang pengajar. Sampai akhirnya ia berkenalan dengan seorang laki-laki yang merusak masa depan bahkan hidupnya Novi Widiasari. Dalam chat yang ia kirimkan kepada temannya, mengakui bahwa ia diperkosa oleh pacarnya. Sebelumnya dipaksa untuk meminum pil yang membuatnya tidak sadarkan diri. Beberapa bulan pasca diperkosa, Novi akhirnya hamil dan meminta pertanggungjawaban dari sang pacar. Namun bukan pertanggungjawaban yang didapatkan oleh Novi, melainkan sang pacar memintanya untuk menggugurkan kandungannya. Bahkan Novi dipaksa untuk meminum pil sampai akhirnya ia mengalami pendarahan yang hebat. Cerita Novi tidak sampai situ saja, bahwa pada akhirnya Novi lah sendirian yang menanggung segala akibat perbuatan pacarnya, terus-menerus menerima penghakiman dan hujatan yang dilakukan masyarakat kepadanya. Bahkan pamannya sendiri bukannya memberikan perlindungan, tapi malah mengutuki apa yang terjadi pada diri Novi sendiri. Ia adalah korban dari penghakiman masyarakat dan keluarganya sendiri. Tidak ada satu orang pun yang mendukung Novi kecuali sang ibu. Kisah Novi Widiasari kemudian memancing amarah dari publik, sehingga kisahnya menjadi viral, bahkan sampai muncul hashtag yang berbunyi Save Novi Widiasari. Apa yang dialami oleh Novia Widiasari ini adalah sebuah bentuk representasi dari ketidakpedulian dan kejamnya masyarakat dalam memandang korban kekerasan seksual di Indonesia. Fisher et al. Pada tahun 2000 mengatakan bahwa kekerasan seksual merupakan suatu upaya dan pemerkosaan, pemaksaan hubungan seksual dan pelecehan kontak seksual dengan paksaan atau ancaman menggunakan kekuatan, serta ancaman pemerkosaan. Ruang lingkupnya sangat luas dan mendalam, dan siapa saja bisa jadi korban, termasuk perempuan, laki-laki, balita, remaja, orang dewasa, kaya, miskin, orang-orang minoritas, tipe penyandang cacat, etnik minoritas, dan orang-orang yang mendapatkan stigma di masyarakat. Sementara pelakunya juga siapa saja dan sangat luas ruang lingkupnya. Bisa saja orang yang kita kenal baik, seperti ayah kandung, ayah tiri, kakak, adik, guru, atasan, bawahan, rekan kerja, teman dekat, pacar, bahkan suami sendiri. Dan ini disebut sebagai marital rape. Dan pelaku bisa juga orang-orang yang tidak mengenal kita. Kasus kekerasan di Indonesia yang sempat menyita publik tentunya tidak hanya terjadi pada Novi Widiasari, tapi telah banyak kasus-kasus pelecehan seksual di Indonesia yang akhirnya menjadi viral. Fenomena ini terjadi biasanya dikarenakan karena korban merasa tidak puas ketika ia melakukan pelaporan kepada pihak yang berwajib. Misalnya kekurangan alat bukti, bahkan adanya permintaan untuk diselesaikan secara kekeluargaan saja. Nah, para korban ini yang merasa
merasa tidak puas dengan apa yang dia dapatkan, kemudian membagikan ceritanya di media sosial untuk mendapatkan support dan pendampingan, mendapatkan keadilan terhadap apa yang ia alami. Namun pada faktanya tidak selamanya juga para korban yang membagikan cerita ini di media sosial berhasil untuk viral dan mendapatkan pendampingan dan segala macam. Tetapi ada juga yang berakhir pada terjeratnya mereka dalam Undang-Undang ITE, pencemaran nama baik dan lain sebagainya. Namun memang pada kenyataannya bahwa tidak semua orang memiliki keberanian untuk dapat melaporkan apa yang ia alami pada pihak yang berwajib atau membagikan ceritanya di media sosial. Hal ini tentunya disebabkan oleh berbagai faktor, misalnya adanya penyangkalan, malu, rasa bersalah yang biasanya dialami oleh para korban dari pelecehan seksual ini sendiri. Yang lebih khususnya adalah mereka takut akan pandangan masyarakat dan stigma negatif masyarakat yang biasanya ditujukan pada para korban. Hal ini tentu mengingatkan saya pada satu buah tulisan yang ditulis oleh Martha Bird tahun 1980 berjudul Cultural Myth and Support for Rape, atau disebut juga dengan istilah mitos pemerkosaan. Penelitian Martha Bird ini sebenarnya adalah langkah awal untuk memberikan landasan empiris, kombinasi analitis teoritis dalam psikologi sosial dan feminis teori terhadap sikap pemerkosaan dan pendahulunya. Mitos dalam hal ini diartikan sebagai keyakinan yang salah dan merugikan terhadap korban, pelaku, dan tindak kekerasan seksual itu sendiri. Hal ini didasarkan oleh patriarki yang biasanya cenderung memberikan stereotip tertentu kepada korban pemerkosaan sehingga cenderung untuk terjadinya penghakiman dan ketidakberpihakan pada korban. Mitos pemerkosaan yang biasanya kita sering dengar di tengah masyarakat, misalnya pemerkosaan itu terjadi karena perempuan itu memancing dengan misalnya perempuan menggunakan pakaian terbuka sehingga memancing laki-laki untuk memerkosanya. Kemudian ada juga anggapan bahwa perempuan itu mampu loh untuk menolak diperkosa jika dia memang memiliki niat untuk menolaknya. Lalu juga ada anggapan bahwa perempuan itu diperkosa karena memang dia yang meminta untuk diperkosa. Kemudian juga ada anggapan bahwa perempuan itu melaporkan terjadinya pemerkosaan karena dia dicampakkan oleh orang yang dia tuduh sebagai pelaku pemerkosaan. Dan yang paling sering berkembang di masyarakat adalah bahwa para pelaku pemerkosaan ini adalah sebenarnya orang-orang yang memiliki gangguan jiwa, kelainan secara seksual. Ini sama saja kita membenarkan bahwa pelaku pemerkosaan itu hanya terjadi pada orang-orang yang memiliki gangguan mental, padahal kenyataannya tidaklah demikian. Ini jelas berdampak pada keringanan hukuman yang didapat oleh pelaku. Bird melihat bagaimana mitos pemerkosaan ini akhirnya berkembang di masyarakat ditentukan oleh sikap mereka terkait beberapa hal. Yang pertama, anggapan bahwa korban memang menginginkannya. Yang kedua, yang dilaporkan oleh korban sebenarnya adalah bukan bentuk pemerkosaan. Yang ketiga, pelaku tidak bermaksud untuk memerkosa. Yang keempat, korban berbohong dengan berbagai alasan. Yang selanjutnya, bila ada pelanggaran, pemerkosaan itu hanya mendapatkan hukuman yang ringan saja, bahkan diselesaikan dengan cara kekeluargaan. Kemudian, Bird juga melihat sejauh mana pandangan masyarakat yang menilai bahwa pelaku kejahatan seksual itu sebenarnya adalah orang-orang yang mengalami gangguan mental. Dampak dari berkembangnya mitos semacam ini di masyarakat sangat luar biasa. Yang paling pertama dan utama adalah sulitnya mencari keadilan bagi korban. Kemudian kredibilitas korban juga selalu dipertanyakan, apakah dia perempuan baik-baik atau apakah pakaiannya itu terbuka atau tertutup. Jika ada perempuan yang dijustifikasi sebagai perempuan yang tidak baik, maka korban cenderung tidak dipercaya, bahkan berujung pada adanya pelecehan-pelecehan lain seperti pelecehan secara verbal atau kekerasan secara fisik. Baratnya sudah jatuh tertimpa tangga pula. Mitos pemerkosaan seperti ini bukan hanya menyelamatkan pelaku dari hukuman yang akan ia peroleh, tetapi juga kerap
kerap mendikte pola pikir masyarakat cenderung untuk menyudutkan korban. Hal ini berdampak pada keengganan korban untuk melaporkan apa yang dialami kepada pihak yang berwajib. Dampak yang lebih sadisnya dari berkembangnya mitos pemerkosaan di tengah masyarakat adalah terciptanya cultural rape di tengah masyarakat kita. Kita tidak mau, bukan? Kita sendiri dan anak perempuan kita terus-menerus berada pada ruang yang tidak aman yang dipenuhi dengan cultural rape masyarakatnya. Kasus dari Novi Widyasari ini adalah contoh konkret dari berkembangnya mitos pemerkosaan di tengah masyarakat kita saat ini. Kasus kekerasan seksual yang menjadi viral di tengah masyarakat memang patut kita acungi jempol, bahkan kita apresiasi. Akan tetapi, cerita viral ini tidak selalu berakhir bahagia. Karena tidak jarang kita melihat bahwa para korban yang sering menceritakan tentang apa yang terjadi pada dirinya di publik sering juga menjadi korban kriminalisasi dan terjerat Undang-Undang ITE pencemaran nama baik. Miris bukan? Bukan keadilan yang didapat, malah jeruji besi menjadi akhir dari penderitaannya. Karena itulah perlu adanya langkah hukum, terutama pengesahan undang-undang yang pro terhadap korban. Ini bukan hanya membahas tentang aspek hukum dan pidana bagi pelaku kekerasan seksual, tetapi juga bagaimana membahas untuk mengubah pola pikir masyarakat terkait dengan berkembangnya mitos-mitos pemerkosaan yang cenderung untuk melemahkan korban itu sendiri. Baik, mungkin hanya sampai di sini Berliterasi edisi kali ini. Kita akan ketemu lagi di Berliterasi episode yang akan datang. Jangan lupa di subscribe, like, komen video ini. Terima kasih. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.